Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Selamat datang di channel Mas Guru 87. Kali ini kita sudah sampai di episode 83 ya. Dan kali ini kita akan bahas tentang tunjangan sertifikasi. Nanti kita akan bicara tentang TPG, potongan, dan terima bersihnya. Oke, baik Bapak Ibu. Yang pertama, selamat saya ucapkan untuk Bapak Ibu yang sudah cair tunjangan sertifikasinya untuk TW1 ini. Semoga bisa membawa berkah untuk kita semua dan semakin semangat dalam pembelajaran. Namun di dalam pencairan sertifikasi masih ada beberapa pertanyaan yang mengganjal mungkin bagi Bapak Ibu ya. Terkait dengan berapa potongan saya, kemudian kok potongannya bisa beda-beda dan terima bersihnya berapa, serta bisa beda-beda sekalipun dengan gaji yang sama. Baik, kali ini akan saya coba untuk membahasnya Bapak Ibu. Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, rumus dasarnya adalah untuk TPG atau penerimaan bersih adalah TPG TW1 dikurangi PPH 21 dikurangi JKN 1%. Nah, itu rumus dasarnya. Nah, untuk TPG sendiri Bapak Ibu juga mengetahui ya bahwa perhitungannya adalah 3 kali pendapatan ditambahkan dengan tunjangan kesehatan. Kemudian untuk PPH 21-nya nanti tergantung tarif TER. TER itu adalah tarif rata-rata ya. Kemudian JKN-nya adalah 1%. Oke, ada beberapa kesalahan ekspektasi yang biasa kita lakukan, misalnya kita dengan gaji 3.203.600 ditambah tunjangan kesehatan 128.144, totalnya 331.744. Maka kita berpikirnya bahwa TPG yang akan kita terima adalah 3 kali gaji dikurangi 5% dari 3 kali gaji tersebut dikurangi 1% dari 3 kali gaji tersebut. Jadi kita berekspektasi bahwa TPG yang akan kita terima adalah 9995232 kurangi 499761 kurangi 99952. Kita merasa harusnya mendapatkan 9395710. Tapi kok cuma ditransfer 88089998. Kok bisa kan gitu nggih biasanya. Oke. Yang pertama, tentang TPG memang benar untuk perhitungannya adalah 3 kali penghasilan ditambahkan tunjangan kesehatan 3 kali 331 ketemunya sekian. Ini benar. Tapi nanti untuk penerimaan yang kita terima itu perhitungannya hanya 3 kali dari gaji pokoknya saja tanpa tunjangan kesehatan. Jadi TPG kotornya adalah 3 kali 3.200.000 sekian, ketemunya 9610. Jadi bukan 99 ya, itu yang pertama itu. Yang kedua adalah tentang PPH 21 ini yang masih banyak membuat kebingungan karena diberlakukannya tarif TER. Sebentar ini saya bukakan untuk PPH 21-nya. Nah, pajak ini dikenakan dengan skema rincian tarif efektif per bulan. Jadi nanti di dalam datanya Bapak Ibu tergantung masuknya TER apa, TER A, B, apa C. Yang membedakan nanti adalah ini, posisi status penjenengan. Kalau TER A itu yang masuk dalam kategori TER A adalah TK tidak kawin dengan 0 tanggungan. Ataupun tidak kawin dengan 1 tanggungan. Ini bisa karena pasangannya PNS jadi statusnya tidak kawin ataupun janda dan masih menanggung 1 tanggungan. Nanti skema tarifnya persentasenya ada di sini. Oke. Tergantung juga gaji bruto bulanannya berapa. Kemudian untuk TRB ini nanti diperuntukkan untuk status yang tidak kawin dengan 2 tanggungan atau kawin dengan 1 tanggungan, dan juga tidak kawin dengan 3 tanggungan dan kawin dengan 2 tanggungan. Dan nanti penghasilan bruto per bulan juga akan mempengaruhi persentase TER-nya, tarif efektif rata-rata. Kemudian yang C ini untuk tidak kawin dengan 3 tanggungan. Nah, ini semua kemarin kebetulan saya mendapatkan data untuk penerimaan TPG 1 Kabupaten Boyolali. Jadi ini berdasarkan data terbuka sehingga ini bisa dipertanggungjawabkan. Jadi di sini dijelaskan bahwa
kesalahan kita kemarin menganggap bahwa untuk PPh 21 itu hanya berdasarkan 3 kali penghasilan kali persentase TER. Jadi misalnya ini kesalahannya kan di sini. Kita mengira bahwa PPh 21 hanya 5%, TER-nya kita dapat 5% kali TPG, harusnya sekian. Padahal di dalam surat edaran tersebut untuk perhitungan potongan PPh 21-nya, perhitungannya adalah dari gaji bruto Mei ditambahkan TPG baru nanti dikalikan persentase TER-nya. Jadi sebagai contoh untuk kasus ini, gaji bruto Mei adalah 4.118 sekian, ditambah TPG-nya 19 sekian kali 5%. Ketemunya adalah totalnya 14.100 sekian kali 5%. Jadi PPh 21 kita adalah 705.694, bukan 499. Nah, ini yang sering menjadi kebingungan Bapak Ibu ya. Jadi untuk tarif perhitungannya coba saya buktikan dengan data yang dari kabupaten ya. Di sini di kolom masa ini ada gaji bruto bulan Mei, kemudian ada TPG atau tunjangan plus tunjangan kesehatan. Ya, sangat jelas ya. Ini data ini sudah saya copy beberapa sebagai contoh. Ini sama. Nah, ini gaji bruto Mei kita ambil yang kecil aja, 4.118, kemudian TPG-nya 9.995. Kemudian berarti total brutonya adalah 14.113. Dikalikan TER-nya 5%, maka PPh kita adalah 705. Oke, untuk PPh clear nggih. Jadi yang membedakan adalah satu, bahwa perhitungan untuk persentasenya ditambahkan juga dengan gaji bruto bulan Mei ternyata, bukan hanya dari total TPG-nya. Oke, ini harus satu poin ya, harus dipahami. Terus yang kedua adalah persentase tarifnya memang setiap personal beda tergantung nanti mendapat apa. Ini kan ada bedanya, TER B, TER A, dan lain sebagainya. Dan nanti sama-sama TER A itu persentasenya kadang juga beda nih. Karena tergantung tadi gaji bruto bulannya berapa. Nah, itu persentase yang menentukan adalah dari dinas pajak sendiri. Oke, setelah tarif PPh-nya kita sudah paham, untuk menghitung penerimaan sertifikasi kita, pedomannya adalah ini nih Bapak Ibu. Penerimaan kotor Januari, Februari, Maret kita jumlahkan, dan ini hanya dihitung dari gaji pokok ya, tanpa tunjangan kesehatan. Jadi total penerimaan kita 9610. Kalau di TPK tadi adalah 99 ini. 9995 karena ini adalah ditambah dengan tunjangan kesehatan. Tapi dalam penerimaan sertifikasi yang dihitung hanya gaji pokok 9610, kemudian PPh 21-nya 705, penerimaan bersihnya ini 8905 dipotong lagi JKN 1%. 1% ini juga dari penerimaan kotor. Jadi 3 kali gaji pokoknya 96.000. Nanti yang ditransferkan bersihnya adalah ini 8808 sekian. Nah, kita simulasikan lagi di sini nih Bapak Ibu. Jadi tadi kesalahannya adalah tentang perhitungan PPh 21-nya itu masih banyak yang kebingungan atau salah persepsi. Kemudian tadi sudah saya jelaskan nih. Nah, ini cara perhitungannya. Jadi penerimaan kotor kita di TW1 otomatis 3 kali gaji pokok dikurangi PPh-nya. PPh tadi sudah kita bahas cara ngitungnya. Kemudian JKN-nya 1% dari penerimaan kotor ini. Jadi 9610 kurangi PPh dikurangi JKN, ketemunya 8809. Oke. Jadi itu yang bisa saya sharingkan di Bapak Ibu agar tidak menjadi pertanyaan yang membuat kebingungan karena saya juga menjelaskannya berdasarkan data dari pemerintah yang terbuka, artinya bisa dipertanggungjawabkan cara perhitungannya demikian. Oke, terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat, mohon doanya untuk Bapak Ibu yang sudah sertifikasi, membantu doanya untuk teman-teman yang masih berjuang agar tetap semangat dan memajukan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.